Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Mahandika, NIM C1K0811-019, saya kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang menyerang ikan, di mana penyakit yang menyerang ikan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses kegiatan budidaya. Dan penyakit pada ikan ini menjadi momok yang sangat menakutkan karena bisa menyebabkan atau menimbulkan kerugian besar bagi pembudidaya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa, khususnya nih mahasiswa program studi budidaya perairan, sangat penting untuk belajar dan juga mengetahui berbagai macam penyakit yang dapat menyerang ikan yang kita budidaya. Nah, ketika ikan yang kita budidaya terserang penyakit, maka perlu dilakukan teknik diagnosis pada ikan tersebut. Nah, langkah yang pertama yang perlu dilakukan adalah mencari tahu dulu kenapa ikan tersebut bisa terserang penyakit dan atau menyebabkan ikan tersebut mati. Kemudian setelah itu kita melihat faktor-faktor lingkungannya dan dilakukan pemeriksaan klinis serta patologis di lapangan. Nah, setelah itu berjalan, barulah dilakukan diagnosa. Nah, diagnosa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu diagnosa jelas, yang kedua itu diagnosa sementara, dan yang ketiga itu tidak ada diagnosa. Lalu apa sih yang dimaksud dengan diagnosa jelas? Jadi misalnya nih, ikan yang kita budidaya terinfeksi ektoparasit dan ikan tersebut akan menampakkan perubahan spesifik seperti bitil-bitil, luka, dan juga perubahan warna kulit pada ikan. Nah, hal yang penting yang diamati adalah perubahan bentuk tubuh dan organ luar pada ikan. Misalnya nih ada terjadi perubahan insangnya mungkin atau matanya menjadi buta. Penyebab dari mata ikan menjadi buta itu bisa saja disebabkan karena parasit yang ada pada mata ikan tersebut sehingga menyebabkan ikan tersebut menjadi buta. Nah, hal-hal tersebut perlu diamati sebelum mencari adanya parasit yang memungkinkan ada pada ikan tersebut. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu diagnosa sementara. Apa sih diagnosa sementara itu? Yaitu kejadian yang telah diperkirakan penyebab penyakit yang tetapi masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan juga mengirimkan sampel ikan yang sakit atau mati beserta data pendukungnya. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak ada diagnosis. Apa sih maksudnya yang tidak ada diagnosis itu? Jadi, tidak ada diagnosis itu maksudnya kejadian yang berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan patologis kematian ikan terjadi misalnya akibat sampel yang dikirimkan membusuk dan juga tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium. Akan diperoleh hasil yang merupakan penyebab primer dari kematian ikan yang terserang penyakit, tetapi akan ditemukan bakteri yang menyebabkan pembusukan ikan. Kemudian penyakit pada ikan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu penyakit non-infeksi dan yang kedua itu penyakit infeksi. Penyakit non-infeksi meliputi lingkungan yang buruk, misalnya seperti perubahan salinitas air, pH yang terlalu basah, kekurangan O2 dalam air, zat beracun H2S, perubahan suhu air, kerusakan mekanis, kemudian polusi dan juga pestisida. Nah, selanjutnya penyakit non-infeksi karena makanan yang buruk ada 2. Yang pertama itu kekurangan vitamin dan juga zat gizi lain. Kemudian yang kedua itu pakan yang busuk mengandung kuman. Nah, kemudian penyakit non-infeksi karena genetik. Yang pertama itu. Nah, kemudian penyakit non-infeksi karena genetik. Yang pertama itu faktor genetik berpengaruh pada bentuk fisik dan juga kelainan pada tubuh. Kemudian yang kedua, benih non-SPF. Oleh karena itu, ketika kita ingin melakukan kegiatan budidaya,
maka sangat disarankan menggunakan benih yang SPF. Kenapa? Karena benih yang SPF itu katanya terbebas dari patogen tertentu, khususnya virus. Nah, yang selanjutnya itu penyakit non infeksi karena hama. Selanjutnya penyakit non infeksi karena hama. Yang pertama itu membawa organisme penyakit. Yang kedua mengganggu ikan yang dapat menyebabkan ikan tersebut stres. Dan ketika ikan tersebut stres dapat membahayakan dirinya dan melukai dirinya. Yang kedua, merusak kolam atau wadah pemeliharaan. Penyakit pada ikan akibat penyakit infeksi antara lain disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, dan jamur. Dan sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bakteri dulu. Apa sih yang dimaksud dengan bakteri? Jadi, bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata, tetapi dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia, seperti di tanah, di sungai, serta di air laut. Nah, kemudian penyakit pada ikan akibat penyakit infeksi antara lain disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, jamur, dan juga yang lainnya. Dan sekarang kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari bakteri dulu. Apa sih yang dimaksud dengan bakteri? Jadi bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang, bisa diamati dengan mikroskop ya. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik di dalam maupun di luar tubuh manusia. Misalnya seperti di tanah, di air, sungai, serta air laut. Dan penyakit infeksi pada ikan yang disebabkan oleh bakteri itu banyak sekali. Salah satunya itu Aeromonas, di mana Aeromonas hydrophila ini penyakit pada ikan akibat penyakit infeksi antara lain disebabkan oleh bakteri, parasit, virus, dan jamur. Dan sekarang kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari bakteri dulu. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi bisa dilihat dengan mikroskop. Mereka dapat hidup di lingkungan yang beragam, baik yang di dalam tubuh maupun di luar tubuh manusia, seperti di tanah, di air sungai, serta air laut. Penyakit infeksi pada ikan disebabkan oleh bakteri antara lain setelah saya menjelaskan tentang parasit, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang virus. Virus adalah organisme bertubuh kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, dan patogen ini adalah yang paling kecil. Virus menyerang makhluk hidup berkembang biak di dalam organisme inang, dan pada saat itulah dia akan menyebabkan kerusakan ataupun penyakit pada organisme inang. Beberapa virus yang sering menyerang ikan adalah yang pertama itu ada WSSV atau White Spot Syndrome Virus. Yang kedua ada IMNV yaitu Infectious Microsis Virus. Yang ketiga ada TSV yaitu Taura Syndrome Virus. Yang keempat ada VNN atau Viral Nervous necrosis. Yang kelima ada KHV atau Koi herpes virus, dan yang terakhir yaitu endovirus. Dan yang terakhir adalah jamur. Apa sih itu jamur? Jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau regnum fungi. Jamur pada umumnya multiseluler atau bersel banyak. Jamur merupakan parasit yang bersifat merugikan bagi kegiatan budidaya perairan, khususnya budidaya ikan. Nah, keberadaan jamur yang tidak terkontrol pada kolam ikan dapat menyebabkan penyakit pada ikan yang berujung pada kematian ikan. Jamur biasanya akan menyerang ikan dengan cara menempel pada bagian tubuh ikan, seperti sirip dan juga insang. Nah, berikut adalah beberapa virus yang menyerang ikan. Yang pertama itu ada Apamonisosis, di mana penyebabnya itu adalah Apamonises astaci. Gejala klinisnya itu menyerang jaringan kutikula yang lunak
abdomen, dan sekitaran sendi-sendi otot. Nah, pada ekor terlihat memutih atau berwarna kepucatan atau juga berwarna merah kecoklatan. Zoospora astaci motil dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan dalam bentuk kista dapat bertahan selama 2 minggu dalam air tawar. Nah, suhu juga berpengaruh pada kecepatan distribusi A astaci ini. Suhu yang lebih rendah dan terjadinya penurunan zoospora berkaitan erat dengan laju kematian yang lebih lambat. Adapun pembawa inangnya itu adalah cerak SP, crab, dan freshwater lobster. Kemudian negara-negara sebarannya itu adalah Australia, Filipina, Kanada, Thailand, Jepang, United Kingdom, dan lain sebagainya. Sedangkan gambarnya itu bisa kalian lihat di sebelah sini. Kemudian jamur yang kedua yaitu Branchiomycosis, di mana penyebabnya itu adalah Branchiomyces demigrans, dan gejala klinisnya itu ikan menjadi lemah atau lethargic dan kesulitan bernapas. Biasanya ikannya itu mangap-mangap. Nah, ikan ini biasanya ditemukan mati pada pagi hari. Ikan hifa cendawan menghalangi sirkulasi darah yang melalui insang. Nah, insangnya berwarna kecoklatan. Adapun media pembawa inang yaitu common crab, terus ada namanya golden fish, ada namanya pike, dan salmonidae. Adapun negara atau daerah sebaran yaitu ada di Jerman, di India, di Italia, di Jepang, di Poland, dan di United States. Jamur yang ketiga yaitu Branchiomycosis B sanguinis, di mana penyebabnya itu adalah Branchiomyces sanguinis. Adapun gejala-gejala klinisnya itu bersifat perakut atau kronis dan biasanya ditemukan pada daerah pembuluh darah. Insang mengalami nekrosis, terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen insang. Kemudian adapun media inang pembawanya itu yaitu common crab, goldfish, vika, dan salmonidae. Dan daerah atau negara sebarannya itu ada di Australia, Jerman, India, Italia, Jepang, dan Poland. Jamur yang keempat yaitu epizootic ulcerative syndrome, di mana penyebabnya itu yaitu Aphanomyces infandans, di mana tubuh ikan air tawar dan atau ikan air payau. Gejala klinisnya yaitu 1. Mengakibatkan luka ulcer dan memicu respon granuloma. Yang kedua, petesi atau bintik merah pada permukaan tubuh seperti kepala, operkulum, pangkal sirip, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, dapat menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging. Yang keempat yaitu luka terbuka atau borok. Adapun negara atau daerah sebarannya yaitu seperti di Australia, India, Indonesia di bagian Jawa Barat, Indonesia bagian Madura, dan selanjutnya yaitu media pembawa inang. Terdapat media pembawa inang yaitu 1. Belanak, 2. L, 3. Gurame, 4. Snakehead, dan yang terakhir yaitu walking catfish. Kemudian jamur yang kelima yaitu sandpaper disease atau swimming disease. Ini penyebabnya yaitu Ichthyophonus hoveri, di mana gejalanya yaitu hilangnya keseimbangan tubuh ikan. Yang kedua, terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap. Kemudian yang ketiga, organ bagian dalam dipenuhi hifa. Selanjutnya adapun media pembawa inangnya yaitu Atlantis. Yang pertama itu Atlantis mackerel, kemudian broke throat, yang ketiga flag tetra, dan yang keempat itu rainbow throat.
Adapun negara atau daerah sebarannya yaitu pertama di Skotlandia, United Kingdom, Sweden, United dan States. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.